Kenapa saya sebut selamat pagi, selamat malam? Jika kalian nontonnya pagi, maka selamat pagi. Jika kalian nontonnya malam, selamat malam. Jika nontonnya siang, selamat siang. Kali ini seperti biasa saya ketemu dengan sosok yang lagi fenomenal naik daun. Yes. Tidak lain dan tidak bukan. Inilah dia, saudara Noto. Kenalan dulu. Noto siapa? Namanya Noto siapa? Noto Negoro. Gak Mau tak ngomong nama Raden Mas Noto Negoro. Nama saya. Kok hostnya kayak gini ya? Iyalah. Menginspirasi malah. Iya, kita harus jadi inspirasi banyak orang. Iya. Kan kayak gitu. Nama saya Mas Noto. Mas Noto. Kepanjangannya Noto. Kalau Noto Susanto. Oh, iya, Susanto. Ya. Mas Noto berasal dari mana? Saya berasal dari Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah. Nama sosok Mas Noto ini berkecimpung di dunia entertain. Iya Mas ya, entertain. Enggak Om. Enggak apa? Jogetan entertain. Pokoknya kaitannya dengan sebuah sajian di sebuah acara, dan ini menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman yang mungkin beberapa teman kebingungan ini mau usaha apa ya, mau kerja apa, pokoknya ini mudah-mudahan menjadi salah satu inspirasi teman-teman. Nah, Mas Noto ini kebetulan dia berkecimpung di dunia wedding organizer, betul Mas? Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Dan sudah berjalan berapa lama Mas? Sedikit cerita Mas. Berarti kalau besok Oktober 1 tahun. 1 tahun baru kemarin. 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 Saat lagi pandemi kita mencoba varian baru. Cuma COVID kan. Kita jadi, coba varian baru di cluster wedding organizer. Iya. Oke, ngomong-ngomong, WO-nya apa namanya? Sebutin kenapa artinya itu, terus latar belakangnya apa? Kalau namanya itu Neon Event Organizer. Sebenarnya di Neon itu sendiri banyak di awal saya memunculkan nama Neon itu banyak yang bertanya dan banyak yang mencibir. Neon bohlam gitu. Saya malah bilang, kenapa nggak sendir, petromak, atau apa misal lampion gitu kan? Ya kenapa neon coba? Kalau neon sendiri dari filosofinya iya. Kelihatan satu menghangatkan, kedua paling tidak menerangi. Filosofinya gimana caranya kita bisa berinteraksi sama klien, bisa mengayomi, terus menerangkan, dalam arti menerangkan, mengedukasi klien yang mau memakai jasa kami. Karena kebanyakan klien wedding sekarang itu nggak maksud nih terkait dengan apa yang harus dipersiapkan untuk di acaranya. Oh gitu. Berarti tugas wedding organization dalam hari ini adalah memberikan informasi, memberikan penerangan, memberikan fasilitas dan pelayanan. Betul. Untuk acara wedding organizer, acara pernikahan. Ya ngomong-ngomong baru 1 tahun. Tapi saya sudah dengar melambung. Ibarat layangan itu sekali tarik langsung tinggi. Saya curiga ini, ada resep apa gimana itu ceritanya? Kok bisa langsung seret kayak gitu? Kebetulan di Neon sendiri itu resepnya pakainya micin. Enggak, soalnya bos konten ini itu Janur Kuning itu naik set langsung itu ambles gitu loh maksudnya. Nah ini inspirasi. Iya. Jadi kenapa jenengan enggak deng Janur Kuning malah semakin tinggi enggak kelihatan gitu ya. enggak sorry bos, produsernya marah-marah potong gaji. Coba cerita lengkap coba. Sebelum saya bercerita terkait dengan sistem marketing ataupun branding saya munculin Neon itu sendiri, mungkin pertama kali di podcastnya Janur Kuning ya. Janur Kuning. Ini saya menginformasikan terkait dengan Neon itu sendiri. Orang banyak beranggapan bahwa Neon itu tadi, kenapa namanya Neon, terus apa namanya bohlam segala macam gitu ya. Padahal Neon itu sendiri singkatan. Apa? Oh, singkatan. N-nya Noto. Owner bro. Iya. Jangan macam-macam. N-nya Event Organizer. Event Organizer. Iya, jadi kan Noto Event Organizer. N-nya? Iyalah. Nyambung Event Organizer ya. Event Organizer. Iya. N Noto. Iya. Event. O Organizer. N Organizer. ON Organizer. Bukan Dean. Bukan.
Neon itu ternyata bukan bohlam, bukan apa, tapi sebetulnya singkatan ya. Iya, hanya pas kebetulan disingkat jadi ketemunya neon. Iya, dan sebelum nama neon itu sendiri sebelum launching di bulan Oktober sekitar tanggal 25 kalau nggak salah ya. Kemarin itu saya searching dulu. Jadi sudah riset dulu. Itu sulit ditangkap searching. Tirakat. Oh, tirakat dulu. Iya. Dengan Google ya. Google. Jadi Google ya. Kesulitan di saat membuat branding kan, di saat kita munculin nama branding, takutnya ada brand yang sudah memakai nama itu. Dan kebetulan kalau event organizer-nya itu saya searching di Instagram terus di media sosial keseluruhan belum ada. Kalau Neon sendiri ya ketemunya ya berhubungan dengan kelistrikan kayak gitu. Jadi di saat itu muncul kok belum ada nih di searching akhirnya kita coba pakai. Oke, poin pertama adalah bagaimana kalau teman-teman itu mau bikin sebuah usaha, terutama di wedding organizer ataupun di event organizer, yang paling pertama yang penting adalah nama. Iya. Bagaimana nama ini yang nantinya kalau di branding orang mudah mengenal. Betul. Mudah searchingnya kayak Ya, gitu. betul. Dan beliau tirakat puasa 40 hari 40 malam bersama Mbak Google. Jere, tadi barusan ngomong. Terus Mas ngomong-ngomong, sebetulnya latar belakangnya jenengan apa sih kok bisa terjun di dunia wedding organizer? Apakah jenengan guru SD apa pendidikannya? Oh iya, kalau pendidikan saya S1 Desain Komunikasi Visual. Desain komunikasi visual. Ada nggak kira-kira hubungannya sama di wedding organizer? Kalau ada jelas ada, karena posisinya kalau desain komunikasi visual itu sendiri berhubungan dengan visual. Visual itu kan banyak hal ya. Iya. Nah kebetulan kalau berbicara terkait dengan seni itu kan jangkauannya lebar, Lebih luas lagi. Jadi nggak hanya sekedar membuat karya mungkin foto ataupun yang lain. Kalau background kenapa saya bikin neon, ya sebenarnya salah satu impian gimana caranya bikin sesuatu hal yang baru di suatu pernikahan yang punya tatanan yang lebih rapi lagi dibandingkan yang sudah apalagi di daerah. Tersistem atau gimana maksudnya? Tersistem dalam menyajikan sebuah rangkaian acara. Betul. Jenengan memberikan, kok jenengan sih, kita kan nggak boleh campur-campur ya. Iya. Ente memberikan. Ketahui banget ya. Intinya konsep itu penting ya, sistem itu penting ditawarkan kepada calon kliennya ya. Iya, itu sangat penting. Sebentar Mas, ada hubungannya dengan pendidikan latar belakang itu kaitannya dengan manajemen? Ada. Oh memang ada ya? Ada pengaruhnya di neon? Iya, jadi gini Om, di posisi saya belajar di pendidikan formal S1 di desain komunikasi visual itu sendiri, ternyata di awal saya masuk kuliah itu yang pertama saya hindari sebenarnya matematika. Tapi faktanya di sana tetap ada matematika juga. Sama kan? Dan ujung-ujungnya merasa saya juga sama Mas. Bicara matematika itu angka ya, angka bisa kurang, bisa bagi, bisa tambah dan saya juga nggak suka. Paling males saya. Tapi kalau real matematika saya suka Mas. Misalnya 10.000 kembali 20.000 itu suka banget. Kalau saya nggak suka banget. Kok nggak tertawa sih? Enggak. 10.000 kembali 20.000 loh. Enggak saya ketawa. Kenapa sih? Karena posisinya 10.000 sama 20.000 lebih banyak 50.000. Ya terus lanjut. Jadi ternyata di pendidikan formal saya di sekolah tinggi di desain komunikasi visual itu sendiri, ternyata banyak hal yang menurut saya baru bisa diterapkan setelah saya lulus dari 2014. Oh, berarti selama ini belajar waktu itu selama belajar itu nggak mudeng ya? Bukan nggak mudeng, hanya teori saja maksudnya yang dihafal. Hanya teori. Kebetulan berjalannya kita berwirausaha sudah mulai nih punya pengalaman dan akhirnya menemukan kembali pemikiran untuk flashback. Oh gitu. Dulu sepertinya kalau mata kuliah wirausaha seperti ini. Terus desain komunikasi visual itu sendiri membahas terkait dengan desain itu apa, itu dijabarkan. Akhirnya di saat kita bikin branding
ya betul-betul kita pikirkan sasar market. Stop dulu Mas, mbok kelalen, saya simpulkan sebentar ya Bro. Jadi gini, mungkin banyak teman-teman yang belajar yang taruh kata pada saat duduk di bangku sekolah atau kuliah atau apapun itu kadang-kadang hafal teori, tapi pada saat aplikasi kadang-kadang tidak menyadari sebetulnya hal yang sudah dilakukan Mas Noto itu sudah pernah dipelajari, cuman berjalan seiring waktu saja ya kemudian memahami, oh ternyata dulu ini sudah saya pelajari. Betul Om, begitu betul, kan? Betul. Berarti kesimpulannya buat teman-teman sekarang yang masih duduk belajar, maka belajarlah dengan tekun dan tidak hanya sekedar menerima informasi tapi betul-betul dipahami supaya nanti bermanfaat. Nah, bagi yang sudah terlanjur dan lupa perlu review kembali ya. Ya, perlu flashback lagi. Karena kayak apapun itu bekal loh. Oh iya. Itu bekal dan saya mengalami sendiri di saat saya dipertemukan dengan karena dulu kan di kuliah itu lebih tekun di bidang fotografi, walaupun tugas akhir saya di bidang videografi, kan nggak nyambung. Iya. Dan ada penyesalan setelah sebelum saya bikin WO karena saya berkecimpung di dunia fotografi itu sendiri. Ada sedikit menyesal, menyesalnya kenapa kok TA saya sama apa yang saya kerjakan sekarang itu kok nggak sama gitu. Nggak sama ya, padahal basic pendidikan fotografi asli kan desain komunikasi visual kan macam-macam nih. Iya. Ada pilihan, ada yang bikin desain logo, terus ada yang bikin videografi, ada fotografi, terus ada yang bikin animasi, terus komik, terus ada lagi yang seni kriya kayak patung dan lain-lain. Itu kan banyak. Kenapa pas TA saya ngambilnya video? Padahal cintanya sama foto. Terus keluarnya sekarang jadi fotografer juga ya, dan bikin WO juga. Nah, kenapa saya bikin WO ya tadi ada sedikit kegelisahan selama berpengalaman di daerah. Ternyata semua elemen fotografi itu berhubungan dengan sistem yang baik, hasil karya yang baik ya karena ada sistemnya. Karena tersistem itulah itu sendiri. Makanya di saat ada event organizer itu bukan malah menjadi penghalang atau penghambat bagi teman-teman fotografer, tapi itu justru malah menjadi salah satu gimana caranya kita tingkat keprofesionalnya itu bisa ditingkatkan lagi. Karena apapun yang diperlukan sama si fotografer itu sendiri sudah disediakan sama event organizer atau wedding organizer itu ya. Iya, wedding organizer itu. Jadi untuk beberapa teman-teman mungkin memang masih beranggapan bahwa WO sebenarnya mungkin tidak dibutuhkan. Betul. Kalau dari sisi kacamata pribadi, tapi sesungguhnya secara global sebuah event atau acara justru itu kalau tersistem akan memudahkan semua pihak. Kan seperti itu. Iya, begitu. Terus kalau flashback terkait dengan sejarah kenapa saya bikin neon, justru di saat masa-masa pandemi. Di saat masa-masa pandemi, terus ada beberapa aturan terkait dengan acara pernikahan yang dibatasi, terus yang memang diatur sistemnya dan lain-lain. Dari situ saya berpikir di daerah Purbalingga itu sendiri kok belum ada nih yang betul-betul muncul terkait dengan WO, walaupun sudah ada beberapa WO yang ada di Purbalingga, tapi yang generasi milenial, yang anak-anaknya itu timnya milenial kok belum ada. Saya coba nih ciptakan karena ada nih pangsa pasar yang bisa saya ambil posisinya karena efek pandemi itu sendiri. Efek pandemi, betul. Padahal di awal di pandemi ya semuanya tiarap semua. Wah, itu banyak yang nelpon saya. Bro, ini gimana? Wah, gua bukan bupatinya, nanya saya kayak gitu. Saya bilang, waduh, udah jangan nanya saya, udah tidur kayak gitu kan. Jadinya mereka gembira dengan jawaban saya loh. Terhibur lah walaupun nggak dapat uang lah. Terus sempat apa namanya, sebelum ada neon kan saya punya vendor fotografi. Namanya sekalian biar ngerti. Oh iya boleh. Namanya ini ya Mas. Wis Noto Moto. Kuwi bahasa Jawane wong lagi notone foto Mas. Bahasa Jawa. Iya. Bahasa Indonesia menata foto. Iya. Tapi ini brand Ini brand pribadi. Kalau neon kan memang kolaborasi. Ya wis ini nantilah. Ini nanti udah kenalan. Oke, Noto Moto. Sekarang balik ke di saat posisi lagi pandemi saya berpikir sama istri saya nih. Kebetulan posisi di saat pandemi itu istri saya bilang,
apa saya kerja aja gitu kan biar bisa bantu juga. Saya mikir, lah kalau kerja kapan saya di posisi yang memang dilayani kan posisinya gitu kan, ketemunya pasti akan jarang-jarang, sedangkan orang di lapangan kan pasti kan jamnya nggak beraturan nih, nggak berangkat pagi pulang sore, kadang-kadang juga tengah malam atau malam juga. Nah itu akhirnya saya ngobrol sama istrinya, kenapa nggak coba bikin WO aja? Loh kan nggak punya pengalaman, ya caranya ngikut saya dulu aja. Berarti salah satu faktor inspirasi adanya WO satu diantaranya istri. Karena istri. Terus yang kedua posisi pandemi. Terus yang pertama tadi, kalau yang faktor pertama itu saya memikirkan terkait dengan karena saya berkecimpung di dunia fotografi, saya pingin nih acara dibikin rapi, yang nggak sembarangan, tersistem itu. Makanya dengan pengalaman dari dunia fotografi saya terapkan di event ataupun WO-nya itu sendiri. Karena tatanannya kan sudah jelas nih, urut-urutannya pernikahan seperti apa sambil belajar kita terapkan lagi. Di saat pandemi ini, ngomong-ngomong, termasuk laris atau banyak atau gimana? Sebenarnya neon muncul itu hal yang menurut saya itu bikin kaget. Karena di awal munculnya itu nggak berekspektasi tinggi lah, hanya sekedar ya sudahlah mengalir saja. Dalam arti mengalir, kita memanfaatkan circle dari pertemanan kita. Tadinya awalnya. Di awal. Ternyata banyak kejutan. Contoh. Banyak kejutan itu ternyata banyak yang minta tolong terkait dengan acara. Termasuk vendor-vendor besar itu ya? Vendor-vendor besar yang sudah kerja sama saya. Berarti mahal nih ngomong-ngomong nih. Dan kalau mahal enggak sih? Enggak bisa dinegosiasi. Nanti ada manajer saya. Iya, pokoknya bisa, segala sesuatu bisa diobrolkan lah, intinya seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita mau ngiklan dulu, Mas. Silakan iklan, Mas. Mumpung ada kesempatan iklan. Buat teman-teman semuanya, kalau di Purbalingga daerah Banyumas Raya, terutama di Purbalingga yang masih butuh nih ataupun mencari solusi terkait dengan pernikahan, teman-teman semuanya bingung acaranya mau dibikin seperti apa, karena rata-rata di teman-teman yang mau nikah di generasi milenial sekarang itu pasti punya wedding dream, punya pernikahan impian yang biasanya itu kadang-kadang orang tuanya itu nggak tahu nih gitu kan, dan kadang-kadang bertabrakan juga dengan pendapat dari orang tua. Lah solusinya adalah kami, karena kami memberikan sesuatu yang edukasi, terus informatif juga terkait dengan pernikahan seperti apa di kondisi pandemi seperti ini. Oke. Mas, ngomong-ngomong soal apa yang sudah disiapkan, misalnya vendor-vendor mana aja yang sudah bisa digandeng, mungkin mau disampaikan? Kalau vendor-vendor yang digandeng di awal strategi kita mau jemput bola. Gitu. Di awal memang kita mencoba untuk jemput bola, tapi nggak tahu kenapa sebelum kita jemput bola malah kita yang dijemput. Saya bingung. Neon punya kasus neon. Kasus nanti punya kasus nanti. Iya, terus di saat muncul saya bikin branding di bulan Oktober, saya perdana itu langsung dapat job di bulan November, kalau nggak salah di tanggal 23 tahun 2020. Lahir Oktober berapa? 2020, kurang lebih tanggal 28 dapat job tanggal 23 November. Belum sebulan. 23 atau 26 kalau ya, intinya belum sebulan. Itu sekedar saya berpromosi di medsos cuma hanya WA. Hanya WA. Belum kita mainkan Instagram, belum iklan-iklan yang lain, belum platform yang lain. Belum. Keren. Ternyata dengan satu event itu sendiri ternyata bikin efek trigger betul. Dan kebetulan saya kerjasama salah satu vendor besar dari Banyumas. Gitu. Makanya posisinya langsung kayak ngerasa beruntung sekali ya. Baru lahir ketemu vendor besar, di situ dari fotografi, videografi, terus semua dekorasi semuanya vendor besar. Langsung vendor. Nah, di titik itu kita mainkan di media sosialnya, ternyata saling tag dan saling bersinergi. Itulah start awalnya. Nah, ngomong-ngomong soal itu kan indah dan tapi sebelum cerita yang lain, berarti besok ulang tahun dong.
Iya. 28 Oktober. Iya. Produsernya Janur diundang. Iya. Boleh. Kalau pertanyaannya berani bayar. Ya, terus saya terusin. Ini kan biasa nih kalau ibaratnya pohon, layangan atau semakin tinggi anginnya main kencang gitu, walaupun belum 1 tahun nih. Ada nggak yang bikin masalah atau menjadikan masalah atau apapun itu yang mempengaruhi perkembangannya? Sebenarnya banyak kok. Banyak banget yang dari awal kita berdiri sampai sekarang itu orang taunya dari luar itu kita baik-baik saja. Ternyata di saat kita munculkan produk, terus kita menggait teman-teman di tim yang baru-baru dan mereka belum punya pengalaman, itu hal yang betul-betul ekstra keras untuk mengedukasi ke tim. Tapi nggak butuh waktu lama ya? Alhamdulillah cuma kalau boleh dikatakan itu cuma 3 job apa ya? 3 job itu udah langsung mereka bisa menyesuaikan gitu. Oke. Karena kita terbatas waktu. Intinya satu, kita ngucapin terima kasih banget atas waktunya Mas Noto untuk Neon buat berbagi dengan teman-teman. Terus yang kedua kaitannya dengan apa yang ingin disampaikan Mas Noto ke teman-teman atau calon-calon yang mau pada nikah. Mungkin ini yang terakhir bisa disampaikan kepada mereka. Kalau teman-teman punya impian sebuah pernikahan, yang paling utama yang harus dikomunikasikan itu kedua orang tua dulu. Paling utama. Kalau kami dari pesan kami, yang pertama itu. Jadi posisi sebentar kita ulangi. Lihatnya ke sana karena pesannya untuk mereka. Ulangi ya. Mulai. Jadi kalau di awal teman-teman punya impian wedding atau pernikahan, teman-teman punya impian pernikahan yang memang sudah dipikirkan jauh-jauh, entah itu hari, bulan atau tahun, paling utama itu saran dari kami itu komunikasi baik dulu sama orang tua, biar di awal orang tua tahu nih keinginan anaknya, pernikahan anaknya seperti apa, karena itu akan berpengaruh nanti di saat teman-teman melaksanakan acara. Contoh, banyak kasus yang terjadi di saat anaknya pingin seperti apa, terus dibawalah konsultasi sama kami, dari orang tuanya sama kliennya itu ke tempat kami ngobrol, ternyata nggak ketemu tuh. Itu sering terjadi. Tapi kalau posisinya sudah ada rasan dulu, biasanya banyak komunikasi yang bisa diteruskan ke proses-proses selanjutnya. Itu lebih enak lagi. Jadi intinya harus ada komunikasi soal wedding dream kepada orang tua. Betul. Baru setelah itu silakan datang ke wedding organization. Dalam hal ini Neon. Nanti di situ akan ada arahan-arahan gitu ya. Jadi nanti diarahkan terkait dengan budgeting. Jadi kami juga mengarahkan teman-teman untuk mengepres gimana caranya sesuai dengan RAB teman-teman semuanya. Jadi kalau anak-anak milenial sekarang itu biasanya mereka sudah punya budget sendiri aslinya. Contoh, kalau klien, Mas saya punya budget sekian juta. Ini posisinya saya harus pakai vendor mana nih? Nah itu kami arahkan, karena banyak vendor yang sudah kerja sama kami, ya kita coba taruh ini vendor maunya A, B, C, D, E, dan tinggal dipilih sesuai dengan klasifikasi, sesuai dengan selera sama budgeting dari si klien itu sendiri. Fotografernya A, B, C, D, gitu. Dari dekornya juga sama. Jadi semua yang kerja sama kami lebih lebih gimana caranya klien itu memilih apa yang nanti menjadi wedding dream, itu pilihannya mereka sesuai pilihan. Karena apa? Di saat sesuai pilihan, apapun hasilnya nanti mereka pasti akan puas. Contoh, saya sudah milih vendor mua A, apapun hasilnya karena dia sudah suka, ya pasti menikmati. Vendor fotografi si B, karena sudah senang karakter si fotografinya si B, ya sudah apapun yang difoto dari pihak si B itu sendiri ke kliennya pasti akan dinikmati. Berarti kepuasan calon klien atau kliennya menjadi hal yang utama ya buat Neon. Kalau kami yang paling utama itu. Jadi di
disesuaikan dengan keinginan klien itu sendiri. Bukan egoisme dari pihak kami di Neon, tapi lebih ke kebutuhan klien apa aja nih. Acaranya mau di mana? Mau di rumah, mau di hotel, mau di gedung atau yang lain. Terakhir yang saya belum sampaikan, rata-rata image event organizer ataupun wedding organizer itu biasanya image-nya itu langsung ke gedung atau hotel. Oh gitu. Padahal kondisi saat ini justru di daerah, di rumahan pun saya yakin bisa menggunakan event organizer, karena hampir perbandingannya 50-50 nih Om. Selama kliennya, selama dari berdirinya kami sampai saat ini, klien kita tuh banding 50-50. Jadi 50% itu gedung hotel, 50% ada di rumah. Oh di rumah. Artinya melayani di semua tempat, termasuk di outdoor atau di kebun-kebun. Ini yang saya lihat bunyinya binatang ya. Oh iya, kebun-kebun gitu ya. Oh iya, oke. Masih ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup, karena durasinya dibatasi sama produsernya. Ya, sedikit nyontek, dan ternyata semua tugas saya sudah selesai dan semua sudah saya tanyakan dan semua sudah dijawab dengan bagus oleh Mas Noto Susanto, owner dari Neon. Jangan lupa apa yang tadi disampaikan oleh Mas Noto Susanto mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman yang akan menikah, buat teman-teman yang akan usaha apapun jenis usahanya. Intinya poin-poin yang tadi disampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, saya Narja Usman dan saya Noto Susanto. Selamat malam, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Wis, semono bolong.